Langit siang itu mendung, seolah tahu bahwa sesuatu yang berat sedang menunggu di dalam tembok beton tinggi itu. Lapas Kresna, bangunan tua dengan bau lembab dan cat kusam, berdiri seperti luka yang tak kunjung sembuh di pinggiran kota. Meisa, 32 tahun, melangkah tegas melewati lorong panjang dengan kunci dan buku lok di tangannya. Seragam abu-abu melekat rapi di tubuhnya, lengkap dengan tatapan dingin yang membuat para petugas lain segan bicara terlalu banyak. Ia dikenal sebagai petugas paling disiplin, paling tertutup, dan paling susah dijatuhkan. Hari itu ia dipindahkan ke blok khusus 4A, tempat narapidana dengan kasus kekerasan, termasuk pembunuhan. Karena kamu tegas dan gak gampang dipengaruhi, kata atasannya. Meisa hanya mengangguk. Ia tidak butuh pujian. Ia hanya ingin segalanya berjalan teratur. Blok 4A berbeda, lebih sunyi. Para tahanan di dalamnya seperti bayangan hidup yang bergerak lambat dan penuh luka. Tapi satu dari mereka membuat Meisa berhenti sejenak di depan sel nomor 207, Ilham, 34 tahun, terpidana kasus mutilasi terhadap seorang wanita yang dikabarkan selingkuh darinya. Ia tidak pernah membela diri, tidak pernah menyatakan bersalah. Dalam sidang ia hanya berkata, dia tahu kenapa. Di berkasnya tertulis, berbahaya. Tapi saat Meisa melihat langsung wajahnya, tak ada aura itu. Yang ada justru mata tenang, tatapan datar, senyum tipis seperti menantang tapi tidak kasar. Malam Bu Meisa, sapa Ilham tiba-tiba. Suaranya dalam, namun pelan seperti bisikan. Meisa menatap tajam. Dari mana kau tahu namaku? Ilham hanya tertawa kecil. Saya dengar, dari tembok-tembok yang suka bicara. Hari-hari berikutnya, Ilham tidak banyak bicara. Tapi setiap kali Meisa lewat, ia selalu melihat. Tidak menatap penuh nafsu seperti tahanan lain, tapi mengamati. Seperti membaca. Dan entah kenapa untuk pertama kalinya Meisa merasa tidak nyaman, bukan karena takut. Tapi karena ia tahu ia sedang dibaca. Dilihat bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan itu membuat tembok yang selama ini ia bangun, perlahan mulai retak. 2 minggu berlalu, Meisa mencoba menjaga jarak, tetap dingin, tetap profesional. Tapi diam-diam, ia mulai menyadari satu hal, dirinya tak pernah benar-benar siap menghadapi seseorang seperti Ilham. Bukan karena dia berbahaya secara fisik, tapi karena pria itu membuatnya melihat ke dalam dirinya sendiri, dan itu jauh lebih menakutkan. Meisa duduk di ruang kontrol malam itu, memeriksa laporan rutinnya. Suara hujan menggedor atap seng seperti ribuan jari yang resah. Salah satu penjaga, Pak Danu, mengetuk pintu lalu menyodorkan catatan. Sel 207. Minta akses ke ruang arsip buat cari buku hukum, katanya dengan nada malas. Saya mau jaga pintu depan, Bu. Bisa bantu pantau? Meisa mengangguk. Beberapa menit kemudian, Ilham berjalan sendirian menuju ruang arsip yang sunyi. Kunci pintunya sudah disiapkan. Kamera pengawas menyala, tapi gelapnya ruangan membuatnya hanya terlihat samar. Sesuatu dalam diri Meisa mendorongnya untuk turun langsung. Ia membuka pintu arsip perlahan. Cahaya dari lorong menyapu sedikit sisi rak buku tua di dalam ruangan. Ilham berdiri di tengah ruangan, memunggungi pintu. Seolah sudah tahu siapa yang akan datang. Kenapa nggak kirim petugas lain? Katanya lirih. Takut aku ambil buku yang salah? Meisa tidak menjawab. Matanya tajam, tapi langkahnya sedikit ragu. Ilham berbalik perlahan. Ia tidak menyerang, tidak mendekat, tapi diamnya menyelimuti ruangan seperti kabut. Kenapa, Bu Meisa? Anda takut padaku? Atau takut pada diri sendiri saat melihat aku? Kalimat itu seperti tembakan. Meisa melangkah cepat, mencoba mengambil buku dari tangan Ilham. Tapi jemarinya disentuh duluan. Hanya sentuhan ringan, tapi cukup membuat tubuhnya kaku sesaat. Dan di momen itulah semuanya berubah. Ilham menarik tangan Meisa, membalikkan tubuhnya ke dinding rak. Tidak keras, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Ia menahan Meisa di sana, menatap matanya lekat-lekat. Aku tidak akan menyentuhmu jika kau tidak menginginkannya, bisik Ilham. Tapi mata Meisa tidak membantah. 1 jam kemudian, ruang arsip kembali sunyi. Meisa keluar lebih dulu, langkahnya goyah namun penuh upaya menjaga tenang. Ilham hanya tersenyum samar dari dalam gelap. Malam itu, di kamarnya sendiri, Meisa tak bisa tidur. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena kebingungan akan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Atau mungkin sesuatu yang memang sudah ia biarkan terjadi. Meisa tidak bisa tidur malam itu. Hatinya dipenuhi kebingungan yang tak kunjung mereda. Setiap detik yang berlalu, bayangan wajah Ilham kembali mengganggu pikirannya.
Ada yang aneh tentang pria itu. Sebuah tarikan tak terlihat yang menariknya lebih dekat ke dalam jaring, yang bahkan dia tak tahu cara untuk keluar. Malam-malam sebelumnya berlalu begitu cepat, dan kini Meisa merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia profesional yang ia jalani setiap hari dengan aturan yang jelas dan tegas, dan dunia baru yang terasa semakin sulit untuk dijelaskan, di mana Ilham memegang kendali lebih dari yang Meisa inginkan. Di dalam dirinya, ada perasaan bersalah yang bergulat dengan hasrat yang tak bisa dia pungkiri. Perasaan aneh yang tak pernah ia alami sebelumnya. Terkadang, di tengah kebingungannya, Meisa merasa seperti ada bagian dari dirinya yang mulai mendambakan ketegangan itu. Tetapi ketegangan yang semakin hari semakin menuntut lebih. Hari berikutnya, Meisa menatap cermin di ruang ganti. Matanya terbelalak saat melihat pantulan dirinya. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Kegelisahan semakin menggerogoti hatinya, dan langkah-langkah kecil yang dulu penuh kepercayaan diri kini terasa ragu. Ilham berada di dalam selnya seperti biasa. Tapi kali ini, Meisa tidak bisa menahan langkahnya untuk mendekat. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya, hanya ada perasaan kuat yang menggerakkan kakinya. Sel 207 begitu sunyi. Meisa berdiri di depan pintu sel, matanya tak bisa menjauhkan diri dari celah kecil yang memisahkan dirinya dari Ilham. Mereka berdua hanya terpisah oleh satu dinding tipis. Tatapan mereka bertemu. Meisa menahan napas. Ilham berdiri di sisi sel, tidak ada ekspresi tertentu, hanya matanya yang menyelidik, mencoba menembus setiap pertahanan yang Meisa bangun. "Kau datang lagi," kata Ilham. Suaranya tidak terdengar terkejut, lebih seperti pernyataan fakta. Ia tahu apa yang Meisa rasakan lebih baik dari siapapun, dan itu membuatnya semakin tenang, semakin percaya diri. "Jangan bermain-main," jawab Meisa dengan suara yang agak gemetar, meski dia mencoba untuk tetap tegas. "Kamu tahu kenapa aku di sini?" Ilham tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat alis, memberi ruang pada kata-kata untuk menggantung di udara, menambah ketegangan. Akhirnya Meisa menggigit bibirnya, langkahnya semakin dekat. Ia tahu ia tidak boleh, tidak bisa. Tetapi ia merasa terkekang oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ilham mengamati Meisa yang semakin dekat. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang mengkilap di matanya, sesuatu yang membuat Meisa merasa tubuhnya mulai bergetar, meskipun ia tidak menginginkannya. "Tutup pintunya," kata Ilham pelan, suaranya dalam. Meisa ragu sejenak, tapi ia melangkah masuk ke dalam. Pintu sel tertutup dengan bunyi keras. Semuanya berubah dalam sekejap. Ilham berdiri lebih dekat, mengangkat wajahnya, seolah memberi izin tanpa kata-kata. Meisa bisa merasakan napasnya yang hangat di udara. Ada kekosongan yang mengisi ruang antara mereka, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi dengan kata-kata. Meisa tahu apa yang ia lakukan, tapi itu tidak membuatnya lebih tenang. Tubuhnya bereaksi dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan. Hanya ada suara detak jantung yang semakin cepat, semakin kacau. "Aku tidak akan memaksamu," kata Ilham dengan tenang, namun matanya penuh dengan pemahaman yang menembus jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata. "Tapi kamu tahu, ini bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, ini tentang apa yang terjadi di sini," katanya sambil menunjuk ke arah dada Meisa. Meisa menatap Ilham, perasaan aneh itu semakin menyusup ke dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar pertemuan antara petugas dan tahanan, ini lebih dari itu. Ini adalah pergulatan batin yang mulai merobek dinding-dinding pertahanan yang ia bangun dengan susah payah. Dan saat itu juga, Meisa merasa dirinya terseret ke dalam pusaran tak terhindarkan. Kehidupan Meisa Barabat tanpa bisa dihindari, semakin hari. Jarak antara dirinya dan Ilham semakin tipis. Setiap kali ia melangkah menuju sel nomor 207, ada kita gangan yang menggantang Diodora. Tidak hanya kita gangan karena perazan yang semakan sulit untuk diabaikan. Ia berusaha untuk tetap profesional, tetap menjaga jarak. Tapi ilusi itu mulai runtuh setiap kali ia melihat Ilham menendaga suaranya, merasakan tatapannya yang taham dan penuh makna. Ia tidak lagi hanya petugas yang mengawasi seorang tahanan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menggandalikan jalan hidupnya. Malam itu, setelah pertanyaan yang semakin memaksanya untuk menghadapinya,
Mesa, kembali ke kamarnya, dengan langkah lesu. Ia merasa tersikik oleh pilihan-pilihan yang semakin terbatas. Satu persatu, dinding yang selama ini ia bangun, untuk melandanjai, dirinya runtuh. Ia tidak tahu lagi siapa yang mengendalikan siapa. Ia atau ilham, suara kita kan, pintu kamar, mengagetkan Mesa. Ia mengangkat wajahnya, berusaha menghapus kebingungannya, lalu berjalan menuju pintu. Bu Mesa, ada yang ingin bicara, kata salah satu penjaga. Mesa mengangguk dan keluar ke lorong. Ilham berdiri di depan selnya menunggu. Wajahnya tetap tenang, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada senyum, hanya tatapan yang mengintimidasi. Hampir seakan menunggu reaksi dirinya. Ada apa? Tanya Mesa, berusaha menahan emosi yang menggantung di tenggorokannya. Kamu tahu, kamu bisa memilih kata ilmu dengan nada rendah. Tapi kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari pilihan yang sudah kau buat. Mesa merasa jantungnya berdegup keras. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang panjang. Tidakkah lagi kata-kata manis. Tidakkah lagi permainan. Hanya ada ketegangan yang menggenan di antara mereka pilihan apa. Tanya Mesa, suara sedikit tersekat. Ada sesuatu yang membuatnya takut, tapi sekaligus penasaran. Tidak bisa menjelaskan perasaannya, hanya bisa merasakannya dengan sangat jelas. Ilham tidak menjawab langsung, hanya melangkah lebih dekat, mendekatkan wajahnya ke wajah Mesa. Napasnya terasa begitu, dikata, begitu, nyata, seperti tembakan yang terjebak di ruang hampa. Pilihan untuk tetap kuat, to menyerah pada apa yang sudah kau rasa. Jawab Ilham pelan. Mesa menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan dirinya untuk tidak runtuh. Di dalam hatinya ada pertarungan besar antara harga diri, kewajiban, dan sesuatu yang lebih dalam yang mulai membara di dalam dirinya. Ia tahu jika ia melangkah lebih jauh, ia akan kehilangan kendali. Tapi jika ia mundur, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya, dengan suara rendah, Mesa mengeluarkan kata-kata yang sudah lama terpendam. Ku tidak bisa lagi menghindar. Ilham, aku tidak bisa. Ilham mengangkat alisnya, sebuah senyuman tipis muncul di bibirnya. Kau tidak perlu menghindar. Kau sudah berada di sini sejak awal. Sekarang apa yang akan kau lakukan dengan itu? Mesa merasa tubuhnya terhayang. Ia tidak tahu apa yang ia lakukan atau mengapa ia melangkah ke arah Ilham. Tetapi yang ia tahu, tubuhnya bergerak tanpa kendali. Dalam hati, ia berteriak, berusaha untuk menghentikan dirinya, tapi semakin ia mencoba mengendakannya, semakin kuat dorongan itu. Ila murai tangan membam binya untuk mendekat. Tidak ada lagi kata-kata, hanya tatapan yang saling berbicara lebih keras daripada suara.
Pada akhirnya, Mesa Tahudi lower, semua peran yang ia mainkan. Di lower, semua norma dan etika. Ia adalah seorang manusia dengan perasaan yang tidak bisa ia tayon lebih lama. Meisa duduk di meja kerjanya, menatap berkas-berkas yang berhamburan di atasnya, tapi pikirannya jauh dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu banyak kebingungannya, begitu banyak penyesalan yang berputar di dalam kepala, namun satu hal yang ia sadari, semuanya sudah terlambat. Ilham telah membuatnya terjerat dalam permainan yang tidak pernah ia rencanakan. Di balik tembok penjara yang dingin dan kaku, di antara keheningan malam yang gelap, ia merasa seperti tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Keputusan yang ia buat dengan cepat malam itu terus bergaung di telinganya, memaksa tubuhnya untuk mengikuti kehendak yang tidak bisa ia penuhi. Malam itu, Meisa kembali ke sel nomor 207. Pintu besi yang menutup rapat seakan menyuarakan panggilan yang tak bisa dihindari. Ilham menunggu di dalam, seperti selalu. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Meisa bisa merasakan perbedaan itu di udara. Sebuah ketegangan yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih mengancam. "Masuklah," suara Ilham terdengar, lebih dalam dari sebelumnya. "Kau tahu kenapa aku menunggumu." Meisa berdiri di ambang pintu, jantungnya berdetak keras. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar, tidak tahu harus berkata apa. Di hadapannya, Ilham berdiri dengan sikap tenang seperti biasa. Namun kali ini, ada aura yang berbeda. Tidak ada lagi percakapan ringan, tidak ada lagi permainan. Hanya ada perasaan yang membelit, yang menyelimuti seluruh ruangan. Meisa memasuki sel itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya berat, seperti terpaksa. Tidak ada perlawanan, hanya penyerahan. Ia tahu, sekali lagi, ia terjebak dalam ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ilham mengamati setiap gerakan Meisa, memperhatikan setiap detil tubuhnya yang semakin lelah. Tidak ada senyum, tidak ada godaan lagi. Hanya ada tatapan yang tajam yang mengungkapkan bahwa mereka berdua tahu sesuatu yang tidak bisa diubah. "Kita berdua tahu ini bukan tentang apa yang benar," kata Ilham dengan suara yang lebih rendah, lebih dalam. "Ini tentang apa yang kita ingin lihat, apa yang kita ingin rasakan." Meisa menutup matanya sejenak, mencoba menahan perasaan yang semakin menggila di dalam dirinya. Ia berusaha untuk tetap bisa mengendalikan dirinya, tetapi semakin lama, semakin ia merasakan kekuatan Ilham yang menekan, menuntut, mengundang. Kedua tangan Ilham meraih tubuh Meisa, menariknya lebih dekat. Tidak ada kekerasan, tidak ada kekuasaan yang jelas. Hanya ada tarikan halus yang mengingatkan Meisa bahwa ia tidak punya banyak pilihan. Di dalam benaknya ada pertarungan antara apa yang ia inginkan dan apa yang ia takuti. Meisa menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa terhimpit oleh kesendirian, oleh rasa takut yang datang begitu tiba-tiba. Tetapi, di saat yang sama, ada rasa yang tak bisa ia tolak. Perasaan itu begitu kuat, begitu nyata, hingga ia merasa tubuhnya tidak bisa lagi melawan. "Tidak ada jalan mundur, kan?" kata Ilham, menyelidiki setiap gerakan Meisa. Tidak ada nafsu, tidak ada penghinaan. Hanya ada pemahaman yang dalam, seperti ia tahu apa yang Meisa rasakan, meski Meisa sendiri tidak tahu jawabannya. "Tidak ada jalan mundur," jawab Meisa. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia tahu itu adalah kenyataan yang harus dihadapi, meskipun itu membuatnya takut. Rasa takut itu bukan hanya karena Ilham, tapi karena dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya? Ilham mendekatkan wajahnya, menatap Meisa dengan intens. Ia merasakan perubahan dalam diri Meisa. Tidak hanya keinginan yang tumbuh, tetapi juga kesadaran akan konsekuensi yang akan datang. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Hanya ada ruang yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan rasa yang tak bisa diterjemahkan. Saat itu, Meisa tahu bahwa dia berada di persimpangan jalan yang tak akan pernah bisa ia balikkan. Keputusan itu sudah dibuat, dan apapun yang terjadi selanjutnya adalah hasil dari pilihan yang kini harus ia terima. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin tak teratur. Meisa merasakan dunia di sekitarnya mulai berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali ia bertemu Ilham, setiap kali ia mendekat, ada sesuatu yang mengekang dirinya, sebuah ketegangan yang menyelimuti tubuhnya, sebuah tali tak kasat mata yang semakin kuat mengikatnya. Ilham tidak pernah mendesak, tidak pernah memaksanya, tetapi ia selalu hadir, selalu ada dalam ruang-ruang kosong yang tak terisi, dalam setiap kesempatan yang seakan-akan mengarah pada pertemuan mereka. Seiring waktu, Meisa merasakan tubuhnya menjadi lebih lelah,
lebih terjebak dalam permainan yang semakin sulit untuk dimengerti. Ia datang ke sel Ilham lagi malam itu, tanpa kata-kata, tanpa pertanyaan. Ada perasaan yang mengikat mereka berdua, seperti tali yang semakin kuat menarik mereka ke dalam pusaran yang tak dapat mereka hentikan. Saat Meisa memasuki sel, Ilham berdiri menunggu. Tidak ada ekspresi yang bisa dibaca di wajahnya. Hanya mata yang tampak semakin dalam, semakin memahami siapa Meisa sebenarnya. Dia tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang Meisa ingin ia ketahui. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu, kata Ilham pelan. Suara itu memecah keheningan. Tapi aku juga tahu kamu sudah membuat pilihanmu. Meisa menatapnya dengan tatapan kosong. Kata-kata itu terasa semakin menekan, semakin membuat dirinya merasa terhimpit di antara dua dunia. Dunia yang harus ia pertahankan sebagai petugas dan dunia yang kini semakin menghantuinya sebagai wanita. Pilihan apa yang kamu maksud? Tanya Meisa. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia tahu jawabannya, tapi ia tidak ingin mengakuinya. Ia tidak ingin menghadapinya. Ilham hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak melegakan. Kau datang setiap malam. Aku tahu apa yang kau inginkan, Meisa. Tapi, tahukah kau apa yang sebenarnya terjadi pada kita berdua? Meisa tidak tahu apa yang harus dijawab. Semua kata-kata terasa begitu berat. Ia merasa tubuhnya merespons dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan ia mulai merasa bingung, apakah ini tentang perasaan yang ia coba tolak, ataukah tentang sebuah ketergantungan yang mulai berkembang? Ilham melangkah lebih dekat. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Hanya ada detak jantung yang cepat dan napas yang saling bersinggungan. Meisa bisa merasakan panas tubuhnya, semakin dekat, semakin menekan. Ilham mengangkat tangan, menyentuh wajah Meisa dengan lembut. Jari-jarinya yang kasar menelusuri pipinya. Gerakan itu sangat halus, seakan-akan ia sedang menguji batas-batas terakhir yang bisa Meisa toleransi. Meisa, suara Ilham terdengar lebih dalam, lebih intim. Kau sudah memasuki permainan ini, sekarang kau harus menyelesaikannya. Tidak ada jalan mundur. Meisa menutup mata, berusaha menahan perasaan yang datang begitu tiba-tiba. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Setiap sentuhan, setiap kata yang terucap, semakin menjeratnya dalam realitas yang mengerikan ini. Ia merasa seperti ada kekuatan yang lebih besar mengendalikan langkahnya. Sesuatu yang membuatnya terus kembali, meskipun ia tahu itu bukanlah pilihan yang baik. Tetapi perasaan itu, perasaan yang datang dengan perasaan bersalah, rasa ingin tahu, dan mungkin juga sedikit hasrat, menggerakkan tubuhnya, membuatnya mendekatkan dirinya pada Ilham. Ketika tubuh mereka hampir bersentuhan, Meisa merasakan perasaan campur aduk yang tak bisa ia kontrol. Ia tahu ini bukanlah keputusan yang benar, tetapi suara dalam hatinya berbisik bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Ilham menatapnya dengan tajam. Jangan ragu, kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. Saat itu, Meisa merasa dirinya benar-benar terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri, dan tidak ada jalan keluar. Semua yang terjadi, semua perasaan yang membelainya, kini hanya membawanya pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Setelah malam itu, Meisa merasa seperti terjepit antara dunia yang tak bisa ia kontrol dan dunia yang harus ia jalani. Setiap langkahnya kini terasa seperti beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Sebuah permainan yang dimulai tanpa ia sadari, dan yang kini mengikatnya dengan tali yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, suasana di dalam penjara terasa lebih hampa dari biasanya. Meisa menjalankan tugasnya dengan hati yang berat. Setiap gerakan, setiap kata, seolah-olah sudah tidak lagi miliknya. Waktu seakan berjalan sangat lambat, dan setiap pertemuan dengan Ilham semakin meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Pada suatu malam yang tenang, Meisa kembali ke sel nomor 207. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi lebih dari itu, pikirannya telah mencapai titik yang tak bisa ia tahan lagi. Ilham sedang menunggunya, seperti biasa, di pojok sel yang kini terasa lebih sempit. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi kata-kata penuh pengertian, tidak ada lagi kebisuan yang terasa menenangkan. Yang ada hanyalah keheningan yang memadat, yang menunggu untuk pecah. Ilham berdiri dengan wajah yang serius, tanpa senyum, tanpa tatapan menggoda. Hanya ada keseriusan yang terpancar di matanya. Meisa menatapnya, merasa tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Meisa, kata Ilham, suaranya rendah dan berat. Kau tahu, kita tidak akan bisa kembali lagi ke tempat kita dulu. Meisa mengangguk pelan, matanya mulai berair. Ia tahu betul apa yang dimaksud Ilham.
Mereka sudah jauh melangkah. Mereka telah memasuki wilayah yang tidak bisa dipahami dengan mudah. Setiap keputusan membawa kita ke sini. Aku tahu kau merasa terjebak, tapi ini sudah lebih dari sekadar pilihan. Lanjut Ilham, ini adalah jalan yang kita buat bersama. Kita tidak bisa mundur, tidak bisa lari. Meisa menunduk, merasakan air mata menggenang. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang semakin rapat, yang tak memberi jalan keluar. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah semuanya layak untuk diperjuangkan? Apakah rasa takut, penyesalan, dan keinginan yang kini ia rasakan bisa dihentikan begitu saja? Namun, saat ia menatap Ilham, ada satu hal yang Meisa sadari. Di balik semua permainan ini, ada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Ilham bukan hanya seorang tahanan, dan Meisa bukan hanya seorang petugas. Mereka berdua kini terikat dalam sebuah keterikatan yang jauh lebih dalam dan lebih sulit untuk diputuskan daripada yang mereka duga. Meisa, Ilham mendekat, tangannya meraih tangan Meisa dengan lembut. Kita tidak bisa berpura-pura lagi, apapun yang terjadi kita harus menyelesaikan ini bersama. Meisa merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Ilham benar. Mereka telah melangkah terlalu jauh dan tak ada jalan kembali. Tetapi ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Apakah yang mereka lakukan ini benar? Apa yang akan terjadi jika semuanya berakhir? Ilham menarik Meisa ke dalam pelukannya dengan lembut namun tegas, seakan ingin memberinya kenyamanan, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya ikatan mereka. Meisa tidak melawan. Ia hanya membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan itu, merasakan perasaan campur aduk yang meresap ke seluruh tubuhnya. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya, keputusan besar yang harus mereka buat pun datang. Meisa dan Ilham menghadapi kenyataan bahwa perasaan yang mengikat mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Apa yang terjadi di antara mereka, meskipun gelap dan penuh dilema, telah membawa mereka ke titik di mana mereka tidak bisa lagi mengelak dari apa yang telah terjadi. Ilham dibebaskan dari penjara, meskipun dengan harga yang mahal, konsekuensi dari hubungan mereka yang tersembunyi. Meisa yang tetap di penjara kini harus menjalani hidup dengan bekas yang ditinggalkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Dalam kesunyian yang menguasai penjara itu, Meisa tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan Ilham, meskipun kenyataan telah memisahkan mereka. Ilham dan Meisa berpisah dengan pandangan terakhir yang penuh arti. Sebuah pengertian bahwa mereka berdua telah mengubah jalan hidup satu sama lain, dan tidak ada lagi yang bisa mengubah itu. Mereka masing-masing kembali ke dunia mereka yang berbeda, terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak akan pernah benar-benar hilang.